إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu sampai masuk waktu Isya nanti insya-Allah taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kajian kita pada malam yang berbahagia ini adalah Alwanul Adzabi Finnar. Gambaran azab Allah taala di dalam api neraka, atau jenis-jenis gambaran azab Allah Ta'ala di dalam api neraka. Kenapa ini perlu untuk kita kaji? Karena salah satu tujuan Al-Quran diturunkan Allah Ta'ala untuk menjelaskan bagaimana azab Allah Ta'ala itu. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Dua tujuan utama Al-Quran diturunkan Allah. Pertama, untuk menyampaikan peringatan tentang azab Allah Ta'ala yang sangat mengerikan. Yang kedua, untuk menyampaikan kabar gembira tentang nikmat-nikmat yang Allah sediakan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka oleh karena itu kita perlu mengkaji bagaimana azab neraka itu digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Dan sumber yang valid bagaimana gambaran neraka itu hanya Al-Quran saja dan hadis Nabi SAW. Kenapa begitu? Karena urusan akhiran, urusan neraka itu adalah amrun ghaibiyah. Itu hal yang gaib. Maka yang bisa menjelaskan itu hanya Allah yang maha gaib. Karena akhirat itu, karena azab itu, karena neraka itu bahagian dari hal yang gaib, maka yang bisa menjelaskan itu hanya Allah Ta'ala yang maha gaib saja. Dan itu dapat kita temukan di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa kita perlu mengkaji azab Allah Ta'ala di dalam api neraka, atau bagaimana gambaran azab Allah Ta'ala di dalam api neraka ini? Supaya ini menjadi tarhib kepada kita. Apa itu tarhib? Ada targhib, ada tarhib. Kalau targhib itu sesuatu yang memotivasi kita supaya bersungguh-sungguh beramal. Kalau tarhib sesuatu yang menakutkan kita sehingga kita tidak melakukan hal yang dilarang Allah itu. Ya. Kemudian apabila kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan di dalam hadis, manusia ini paling banyak di dalam neraka. Ya, kalau kita ditanya mana lebih banyak manusia nanti di syurga atau di neraka, jawabannya di neraka itu lebih banyak. Bahkan sampai Nabi mengatakan dalam hadis, min kulli alfin, dari 1000 orang, tis'umi'ah wa tis'atu wa tis'un finnar, dari 1000 orang 999 orang itu di neraka. Ya. Dari 1000 orang 999 kata Nabi itu di neraka. Satu saja yang masuk syurga. Maka berita tentang azab api neraka Allah ini perlu untuk kita ketahui. Supaya apa? Supaya rasa takut kita semakin bertambah, sehingga ini mendorong kita untuk lebih giat melakukan amal-amal soleh, pada masa yang sama untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggambarkan beberapa azab di dalam api neraka. Tentu kita tidak bisa membahas semuanya pada malam ini, tapi beberapa daripadanya kita akan bahas. Pertama, tentang makanan ahli neraka. Jadi ahli neraka itu makan juga. Bagaimana makanannya? Kita lihat bagaimana Allah sebut dalam Al-Quran.
Kemudian minumannya, bagaimana minuman ahli neraka? Nanti kita lihat di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana pula pakaiannya? Ada pakaian mereka, nanti Allah Ta'ala akan jelaskan kepada kita. Kemudian bagaimana gambaran tempatnya? InsyaAllah kalau cukup waktu nanti, itulah 4 poin yang akan kita bahas pada malam ini, ya. Baik, yang pertama, at-ta'am, makanan ahli neraka, ya. Disebutkan makanan di sini, jangan kita membayangkan makanan ini sama seperti makanan dunia. Tidak. Tentu makanan yang mendatangkan azab atau menambah azab, bukan menghilangkan lapar atau mengenyangkan perut, ya. Yang pertama Allah Ta'ala sebut, waqad bayyana Allahu fi kitabihi sunufan min ta'ami ahli nar. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan berbagai macam makanan ahli neraka. Yang pertama, makanannya Allah Ta'ala sebut sebagai zakum. Ya, ini mungkin sudah sering kita dengar. Makanan ahli neraka itu yang pertama Allah Ta'ala sebut buah zakum. Di mana dapat buah zakum ni? Jumpa tak di pasar ni? Tak jumpa. Kenapa tak jumpa? Pohonnya tidak tumbuh di dunia. Di mana pohon ini tumbuh? Allah mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 64, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Kata Allah, pokok zakum ini, buah zakum ini adalah pohon yang tumbuh fi aslil jahim, di dasar api neraka. Jadi ini bukan buah yang ditanam di kebun, ya. Bukan buah-buahan yang kita temukan di pasar. Tumbuhnya saja kata Allah fi aslil jahim, di dasar api neraka. Oh, tidak terbakarkah itu Ustaz? Ini ceritanya azab. Jangan kita ikut hukum dunia. Kita di dunia ini apa saja kalau dikasih api terbakar. Ini berbeda. Tumbuhnya saja di dalam api neraka itu sudah tentu berbeda. Kita kalau musim kemarau saja tumbuhan kita mati, ya kan? Ini tumbuhnya di dasar api neraka. Tidak terbayang bagi kita bagaimana mengerikan pohon yang satu ini, ya. Baik. Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana lagi gambaran pohon zakum ini. Jadi gambaran pohon ini, buah ini hanya Allah yang bisa menggambarkan, karena tak pernah kita jumpanya. Kalau tuan-tuan ingin jumpa, transitlah di neraka. Na'udzubillah min zalik, ya. Jangan sampai kita transit di sana, ya. Wa hadhihi asy-syajaratu thamaratuha qabihu manziriha. Buah zakum ini buah yang sangat buruk kalau dipandang. Ya, ada buah kita pandang pun keluar air liur kita, kan? Kalau kita berjalan siang-siang di pasar, kita tengok buah tu, kalau warnanya merah, keluar air liur kita, ya, langsung ingin makan buah tersebut. Ini pohon zakum ini, buah zakum ini, melihatnya pun pasti akan ketakutan, karena tampilannya pun sudah sangat buruk. Bagaimana kata Allah? Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat ayat 65, kata Allah Ta'ala, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya, kalau dia pada mula tumbuh datang buah itu, ya, ka'annahu ru'usus syayatin, seperti tanduk syaitan. Tampilannya saja seperti tanduk syaitan. Jadi menyaksikan buah ini pun orang sudah ngeri, takut, tidak berselera. Tapi karena ini kan di neraka, di neraka itu tidak ada yang enak. Maka bersyukurlah kita sekarang masih bisa makan enak-enak, menikmati berbagai macam makanan yang enak-enak, ya. Tampilannya saja, gambarannya saja sangat buruk, ya. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ini asyajaratul mal'unah, ini buah yang dilaknat Allah. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 60,
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. Kata para ulama, maksud syajaratal mal'unah pada surah Al-Isra ayat 60 ini maksudnya adalah buah zakum ini. Syajarah mal'unah, pohon buah yang dilaknat Allah. Apa maksud laknat? Laknat itu maksudnya turida min rahmatillah, dijauhkan, dicampakkan dari rahmat Allah Ta'ala. Maka orang yang dikatakan dilaknat sangat jauh dari dia rahmat Allah. Maka pada buah zakum ini tidak ada rahmat Allah, tidak ada kasih sayang Allah di situ. Kalau dinafikan kasih sayang dari sesuatu, artinya yang sabit apa? Kebencian, kemarahan, kemurkaan Allah. Maka pada buah zakum ini berisi kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wal iyadzu billah. Baik, untuk siapa buah zakum ini? Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan ayat 43, Inna syajarataz zakum, sesungguhnya buah zakum, ta'amul athim. Ta'amul athim, makanan orang yang suka buat dosa. Athim, banyak buat dosa. Hidup dia di dunia ini sibuk dengan dosa, dengan Allah berdosa, dengan manusia berdosa, mati dalam keadaan berdosa, masuk ke dalam api neraka. Maka untuk dialah nanti buah zakum ini. Bagaimana gambarannya kalau dimakan buah zakum ini? Kita kan perlu pahitkah atau bagaimana? Allah Ta'ala jelaskan, kalmuhli yaghli fil butun. Kalau dimakan buah zakum ini, dia seperti besi yang mendidih di dalam perut. Besi itu takkan mendidih kecuali dibakar dengan api yang sangat panas, ya kan? Kalau kita bakar dengan api biasa-biasa, besi itu tak mendidih. Tapi kalau sudah dibakar dengan api yang sangat panas, barulah dia bisa mendidih. Bahkan dibakar dengan api yang sangat panas pun kadang tak mendidih, cuma melembek sedikit, bisa dibentuk. Kalau sampai ke tahap mendidih itu artinya sudah dibakar sangat panas. Pohon buah zakum ini apabila dimakan masuk ke dalam perut, dia akan mendidih di dalam perut ini seperti tembaga atau besi yang cair karena dipanaskan. Allahu akbar walillahil hamd. Nauzubillahi min zalik. Kita panaskan saja air, kita taruh ke gelas, sanggup tak minumnya? Tak sanggup kita. Terbakar lidah kita, terbakar tenggorokan kita. Ini sudah di dalam perut, masih mendidih, kata Allah Ta'ala. Kaghalyil hamim, seperti air yang dipanaskan mendidih. Begitu gambarannya. Kita panaskan air itu di dalam periuk, di dalam panci, nampak dia mendidih begini. Begitulah di dalam perut. Maka ini makanan bukan untuk menghilangkan lapar, bukan untuk menyenangkan, tetapi makanan yang menambah siksa. Tapi tak ada pilihan lagi. Tak ada pilihan. Kalau kita sekarang ni tak sesuai satu makanan, ada 10 makanan, ada 100 makanan yang lain. Bebas kita untuk memilih. Di sana tak ada pilihan, cuma ini yang tersedia. Maka kalau lapar, terpaksa ambil. Ambil bukan menghilangkan lapar, malah menambah azab. Waliyadzubillah. Ya, maka Nabi SAW apabila membaca ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Quran, Nabi akan berhenti sekejap meminta perlindungan kepada Allah. Jadi disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita SAW kalau membaca ayat tentang azab, Nabi akan berhenti sebentar meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari keburukan azab itu.
Sebaliknya, kalau Nabi membaca ayat-ayat tentang nikmat Allah, Nabi berhenti sekejap untuk meminta supaya Allah karuniakan nikmat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Seterusnya, apakah pohon zakum ini cukup dimakan sedikit saja? Tidak. Walaupun dia mendatangkan siksa yang luar biasa, ahli neraka nanti akan memakan itu sampai penuh perut mereka. Kalau kita berpikir kan, kalau kita makan satu lebih mendingan daripada dua, gitu kan. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, mereka tidak akan berhenti memakan buah zakum ini kecuali sudah penuh perut mereka. Ibarat kita ni makan sedap, makan nasi, ada rendang, ada lauk-lauk yang lain, sedap betul. Makan. Kapan kita berhenti? Kalau dah susah bernapas, rasanya dah penuh sampai ke atas, barulah berhenti. Ya kan? Kenapa? Makanan ni sedap. Ahli neraka dengan buah zakum ini, mereka bukan makan sebiji dua biji saja. Kata Allah, sampai penuh perut mereka. Coba lihat dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala mengatakan, "Thumma innakum ayyuhad dallunal mukaththibun la'akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun." Thumma innakum ayyuhad dallunal mukaththibun. Kemudian kamu, hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, la'akiluna min syajarin min zakum, kamu pasti akan memakan buah zakum, famali'una minhal butun, mereka memenuhkan perut mereka dengan buah zakum itu. Bukan sedikit-sedikit mereka makan. Artinya semakin banyak mereka makan buah zakum ini, maka azab siksa pun semakin bertambah. Waliyadzubillah, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari azab api neraka, ya. Maka di dalam Al-Quran itu berulang kali doa meminta kepada Allah supaya dibebaskan dari api neraka. Bahkan Allah menjelaskan, salah satu doa yang senantiasa dipanjatkan ahli syurga itu adalah doa supaya Allah bebaskan dari siksa api neraka. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, beriman, faghfir lana dhunubana, ampunkanlah dosa-dosa kami, wa qina adzaban nar, bebaskanlah kami dari azab api neraka. Rabbana asrif anna adzab jahannam, ya Allah, jauhkanlah kami dari azab api neraka jahannam. Karena azab api neraka Allah Ta'ala itu sangat dahsyat azabnya, ya. Baik, itu makanan pertama. Nah, ini pilihan pertama nih, menu pertama, ya. Ada menu yang kedua lagi, namanya makanan ghislin. Namanya makanan ghislin, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Haqqah, ya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Haqqah juz yang ke-29, ya. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Haqqah ayat 35, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falaysa lahul yawma hahuna hamim, maka di sana, di neraka itu tidak ada lagi kawan, tak ada kawan, ya. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan kecuali dari ghislin. Apa itu ghislin? Ghislin kalau kita lihat terjemahan di dalam Al-Quran, darah dan nanah, ya. Di dalam tafsir dikatakan ghislin itu huwa ma yasilu min sadidi ahlin nar
wa ma yakhruju min luhumihim, sesuatu yang mengalir dari nanah ahli neraka. Jadi ahli neraka itu nanti ketika disiksa itu sampai bernanah-nanah badan. Ibarat kita luka tak dirawat sampai bernanah. Nanah itu, dan kemudian sesuatu yang mengalir, yang keluar dari daging mereka. Jadi ketika dipanggang di dalam api neraka, disiksa di situ, ini badan ini penuh luka, nanah, macam-macam semua ada. Keluarlah dari situ, ya, maka itulah dimakan oleh ahli neraka. Sangat menjijikkan, sangat kotor. Seandainya itu dihidangkan kepada kita di dunia ini, pasti kita tak akan mau. Mungkin menyaksikannya pun kita akan muntah. Tapi Allah mengatakan wala ta'amun illa min ghislin. Itulah nanti makanan yang akan dinikmati oleh ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Sebahagian ulama menggambarkan ini makanan yang sangat bau. Kalau tadi makanannya sangat mengerikan, ini makanan yang sangat bau. Ya, yang mana di dunia ini kita tak berminat nih. Bayangkan nanah yang keluar dari tubuh orang yang disiksa, bagaimana kotor dan baunya itu. Maka begitulah gambaran api neraka. Wal'iyadzubillah, ya. Maka para ulama tafsir mengatakan la yajidu lahu ta'aman fiha illa ma yakhruju min juludi ahli an-nar min ad-dam was-sadid wa huwa syai'un karihul madhaq karihur raihah la faidata fihi wa la yurja minhu ishba'an. Mereka tidak mendapati apa-apa makanan kecuali yang keluar dari kulit ahli neraka itu, berupa darah, nanah, dan sesuatu yang sangat tidak mengenakkan, dan sesuatu yang sangat bau. Kalaupun dinikmati la faidata fihi, tidak ada faedahnya, ya, dan tidak diharapkan bisa mengenyangkan perut kalau dimakan. Waliyadzubillah, ya. Qala Qatadah rahimahullah mengatakan, ghislin ni, kata beliau, wa syarru ta'ami ahli nar, inilah seburuk-buruk makanan ahli neraka. Waliyadzubillah, ya. Baik, kita teruskan yang ketiga. Menu yang ketiga. Menu makanan yang ketiga disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan ad-dari'. Dalam surah Al-Ghashiyah, ya, nama menu makanannya ad-dari'. Allah berfirman dalam surah Al-Ghashiyah ayat 6 sampai ayat 7, laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju'. Laisa lahum ta'am, tidak ada bagi mereka makanan illa min dari', kecuali dari ad-dari'. Apa itu ad-dari'? Wad-dari' naw'un minasyauq la ta'kuluhu ad-dawab bi khabathihi. Dari' itu sejenis duri yang mana hewan pun tidak memakannya. Kambing, kuda, sapi, unta pun tak mau memakan ini. Kenapa? Penuh duri. Dan inilah nanti yang akan diberikan ke ahli neraka. Kita di dunia ini makan ikan, nyangkut satu saja durinya cukup menyiksa, ya kan? Cukup tersiksa kita. Padahal duri kecil saja nyangkut, tersiksa betul kita, sakit nelan. Bayangkan kalau tumpukan makanan itu sepenuhnya duri dan mesti dimakan, ya, maka kita tidak bisa membayangkan betapa mengerikan azab Allah Subhanahu wa taala itu. Maka dahulu para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam, apabila mereka membaca ayat-ayat tentang neraka ini, ada di antara mereka menangis semalaman. Ya. Kenapa? Karena sahabat itu kalau membaca ayat tentang azab,
itu mereka anggap langsung ayat itu berbicara untuk dirinya. Kita jangan sampai kepedean. Ada orang kalau membaca ayat tentang kafir, oh itu untuk mereka tuh kafir-kafir itu. Saya kan bukan kafir katanya. Padahal ketika kita melihat perincian penjelasan ayat itu, sifat yang sama kadang ada pada diri kita. Memang Quran menggunakan terminologi kafir, dan terminologi itu mungkin tidak tepat untuk kita. Tapi ketika Allah menyebutkan terminologi kafir, itu di bawahnya ada penjelasan sifat-sifat. Ketika kita lihat, oh ternyata sifat itu kadang ada pada diri kita. Maka Gusmus mengatakan begini, saya selalu tersindir kalau membaca Quran. Kenapa kata beliau? Ketika saya baca ayat tentang orang-orang beriman, sifat-sifat mereka itu tak ada pada diriku. Tapi ketika aku membaca ayat-ayat tentang kafir dan munafik, aku menemukan ciri-ciri mereka ada pada diriku. Mungkin kita secara terminologinya kita bukan kafir, kita bukan munafik. Tapi ketika kita melihat penjelasan Allah di dalam Al-Quran, bagaimana gambaran kafir, bagaimana gambaran munafik, ternyata sifat itu kadang melekat pada diri kita. Memang kita muslim, tapi sifat yang sama kadang melekat pada diri kita. Maka kalau kita membaca ayat-ayat tentang azab ini, jangan kita kepedean. Bayangkan diri kita yang menghadapi itu. Bayangkan itulah yang akan kita hadapi nanti. Sehingga kita menaruh ketakutan yang luar biasa terhadap azab Allah Ta'ala sebelum kita perlihatkan. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, salah satu ciri orang-orang yang bertakwa yang masuk syurga itu adalah mereka semasa hidup di dunia ini menaruh ketakutan yang luar biasa terhadap azab Allah Ta'ala. Ya? Jadi belum mereka menyaksikan azab Allah, mereka sangat takut. Dari mana mereka tahu? Dari Quran. Sehingga itu membuat mereka banyak melakukan amal-amal saleh, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, jadi itu 3 makanan ahli neraka yang Allah Taala sebut di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Baik, kita teruskan syarabu ahli nar, minuman ahli neraka pula. Minuman ada, makan, minum ada. Dzakarallahu Ta'ala fil Qur'anil Karim 4 anwa'in min syarabi ahli nar. Dalam Al-Quran Allah menyebut ada 4 minuman ahli neraka. Ya. Wa kullu naw'in min hadhihi al-anwa' syadidu alamihi. Setiap satu jenis minuman ini sangat pedih siksanya. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama minumannya bernama Al-Hamim. Ya. Al-Hamim itu apa? Al-ma'u syadidul hararah. Air yang sangat panas. Bagaimana tidak panas air di dalam api neraka itu? Nabi mengatakan bandingan api yang paling panas di dunia dengan api neraka itu 70 kali ganda. Api di dunia ini, cari api yang paling panas di dunia ini, maka api neraka itu 70 kali ganda dari api yang paling panas di dunia ini. Ya. Api biasa-biasa pun kita dah tak sanggup, ya. Dipanaskanlah di situ air. Bisa kebayang bagi kita bagaimana panasnya. Kita panaskan air saja di kompor mendidih, kita panaskan 1 jam, lalu ambil dengan cangkir terus minum, tak sanggup kita, ya, tak sanggup. Apalagi ini dipanaskan di dalam api neraka. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 15, وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Dan mereka ahli neraka itu diberi minum ma'an hamima, air yang sangat panas, faqatta'a am'a'ahum, sampai membuat usus mereka ini terpotong-potong, hancur bagian dalam.
Ya. Bukan sekedar terbakar lidah, bukan sekedar terbakar tenggorokan, masuk ke dalam perut, usus-usus yang ada di perut ini pun hancur terpotong-potong. Faqatta'a am'a'ahum. Ya. Oh, kalau begitu tidak usah diminum. Tidak bisa, karena panasnya neraka itu minta minum. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa iyastaghithu yughathu. Mereka minta minum. Tidak usahlah di dalam api neraka. Lari-lari aja kita jam 11, jam 12 di sini, pasti cari minum setelah itu. Apalagi di dalam neraka. Ya. Waliyadzubillah, ya. Alladhi balagha min hararatihi annahu yaqta'ul am'a. Karena panasnya sampai membuat usus-usus itu terpotong. Ya. Yashrabuhu ahlun nar. Itu diminum oleh ahli neraka. La yamlikuna anhum tina'an wala ibti'adan. Mereka tidak ada kuasa untuk meninggalkannya, untuk menjauhinya. Bal yashrabuna minhu kama tashrabul ibil al-atash. Bahkan mereka meminum air yang sangat panas ini seperti unta minum. Kenapa Allah Ta'ala sebut seperti unta minum? Coba cari video bagaimana unta minum. Kalau kita minum satu gelas macam ni sampai habis, cukup bagi kita. Unta sekali minum bisa 10 liter. Saya kebetulan baru melihat ada video unta minum. Coba nanti tuan-tuan lihat di YouTube video unta minum. Jadi unta tu dia bisa nyimpan air berliter-liter. Sekali dia minum tu bukan segelas dua gelas macam kita. Bisa dia sedot itu mungkin setengah ember sekali minum. Maka dia tangguh di padang pasir tu, bisa menyimpan air. Allah mengatakan ahli neraka ini nanti minum air yang sangat panas ini bukan macam kita minum air panas sikit-sikit begini. Kalau kita panas, minum sikit-sikit supaya tidak terlalu panas. Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Waqi'ah, fasharibuna alaihi minal hamim. Mereka minum al-hamim itu, fasharibuna syurbal him. Mereka meminumnya seperti unta minum. Lahap betul. Kenapa? Sangat panas. Dalam api neraka itu sangat panas. Ibarat orang yang baru selesai main, kepanasan, kalau ketemu air satu botol aqua habis langsung. Tambah lagi, ya kan? Bahkan kalau kita saat panas betul, kita tidak cari makanan pertama, yang kita cari minum. Maka Allah menggambarkan seperti unta yang minum mereka, lahap sekali. Tapi yang diminum ini bukan menghilangkan dahaga, bukan menyegarkan mereka, malah faqatta'a am'a'ahum, membuat usus-usus mereka ini sampai terputus, potong-potong, hancur. Kenapa? Karena air itu sangat panas. Waliyadzubillah, ya. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ahli neraka itu nanti minum air yang sangat panas ini, sekejap disiksa di api yang panas, habis itu lari ke air yang panas, berganti-ganti begitu. Disiksa di api yang sangat panas, lari ke air yang panas untuk meminum. Kata Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman, hadihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Bergantian di situ. Masuk waktu Isya, tak habis kita bahaskan. InsyaAllah ada waktu, ada kesempatan kita bahas pada kuliah akan datang. Yang baik dari Allah, segala yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.